Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7. Bersama saya, Bapak Nanang Setiawan. Simak secara seksama video pembelajaran berikut ini ya. Namun, alangkah lebih baiknya, yuk kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran kali ini akan kita mulai dengan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian semua pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar kalimat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Yuk simak lebih lanjut video pembelajaran berikut ini ya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta dua benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. 2. Kondisi negara Indonesia kepulauan. Negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah, keadaan ini pastinya menghambat hubungan antar masyarakat dari satu pulau ke pulau yang lainnya. 3. Perbedaan kondisi alam di setiap daerah. Kondisi alam yang berbeda-beda di setiap daerah seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput, daerah subur, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat pula. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda di setiap daerah. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga turut mempengaruhi perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi akan membawa masyarakat mudah untuk berhubungan dengan masyarakat yang lainnya di daerah yang berbeda. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, namun ada pula sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri. Macam-macam keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Keberagaman agama atau kepercayaan. 2. Keberagaman suku. 3. Keberagaman ras atau etnis. 4. Keberagaman antar golongan. 5. Keberagaman bahasa. Dan pastinya masih banyak yang lain keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, keberagaman yang pertama yang akan kita bahas adalah keberagaman suku. Apa ya yang dimaksud dengan suku? Suku atau etnik adalah kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Lalu,
bagaimana cara kita membedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya? Pembeda antar suku di setiap daerah dapat kita lihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, tempat asal, ataupun ada faktor yang lainnya. Pasti kita sering melihat bahwa setiap suku memiliki bahasa daerah yang berbeda, kesenian daerah yang berbeda, tempat asal yang berbeda pula. Nah, kalau kalian berasal dari suku yang mana ya? Keberagaman berikutnya yang akan kita bahas adalah keberagaman agama dan kepercayaan. Saat ini di Indonesia ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui secara resmi oleh negara Indonesia. 1. Agama Islam. 2. Agama Katolik. 3. Agama Protestan. 4. Agama Hindu. 5. Agama Buddha. 6. Konghucu. Simak baik-baik beda masing-masing agama dilihat dari kitab suci, tempat ibadah, dan hari raya keagamaannya masing-masing. Keberagaman masyarakat yang ketiga adalah keberagaman ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Lalu, bagaimanakah cara kita membedakan antara satu ras dengan ras yang lainnya? Ciri-ciri fisik pembeda dalam beberapa ras antara lain warna kulit, warna rambut, ukuran dan bentuk badan, bentuk dan warna mata, serta ciri-ciri fisik lainnya. Lalu, ras apa saja ya yang ada di Indonesia? Beberapa ras yang ada di Indonesia. 1. Ras Wedoid. Ras ini tersebar di Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Riau. Namun, ada pula beberapa yang mendiami daerah Jambi, Siak, dan Kepulauan Mentawai. 2. Ras Papua Melanosoid. Ras ini tersebar di daerah Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. 3. Ras Negroid. Biasanya tersebar di semenanjung Malaya dan Kepulauan Andaman. 4. Ras Melayu Mongoloid. Ras ini terbagi menjadi 2, yaitu Proto-Melayu dan Deuteron Melayu. Kalau Proto-Melayu biasanya tersebar di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Sementara ras Deutero Melayu tersebar di Pulau Sulawesi pula, Jawa, dan Bali. Keberagaman yang keempat yang akan kita bahas adalah keberagaman antar golongan. Apakah yang dimaksud dengan keberagaman antar golongan? Keberagaman antar golongan adalah keberagaman yang didasarkan pada struktur sosial yang ada di masyarakat. Keberagaman antar golongan dapat dilihat dari 2 ciri atau titik pandang. Yang pertama, keberagaman secara horizontal. Keberagaman ini didasarkan atas perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Sedangkan yang kedua adalah keberagaman secara vertikal. Keberagaman ini didasarkan pada lapisan atau strata sosial yang ada di masyarakat. Secara sederhana, keberagaman secara vertikal akan membedakan masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu masyarakat kaya,
masyarakat menengah, dan masyarakat miskin. Setelah membahas berbagai macam keberagaman masyarakat Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur kebudayaan. 1. Agama atau kepercayaan. 2. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat. 3. Teknologi dan peralatan. 4. Kesenian. 5. Knowledge atau pengetahuan. 6. Kemasyarakatan dan bahasa. 7. Bahasa daerah. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalian pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ialah semboyan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 36A yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, apakah itu Bhinneka Tunggal Ika? Secara bahasa, Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini mengandung makna bahwa meski bangsa Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman, namun semuanya bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai sebuah kekayaan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dan dilestarikan dengan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap toleran dalam menghadapi berbagai macam keberagaman yang ada di masyarakat. Sekian video pembelajaran tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.